Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kita lihat dulu pengertian dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menekankan pada paham kebebasan atau berpolitik, dan pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia sudah sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Adapun ciri-ciri demokrasi liberal: 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. 3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Adapun sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal ditandai dengan terjadinya pergantian kabinet. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di kalangan partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai 1959 sering terjadi pergantian kabinet. Adapun kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal yang pertama yaitu Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Adapun program kerjanya: 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Adapun keberhasilan dari Kabinet Natsir yang pertama yaitu untuk pertama kalinya diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat. Kedua, Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Adapun penyebab kejatuhan Kabinet Natsir yaitu adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD, di mana PNI menganggap bahwa peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya. Yang kedua yaitu Kabinet Sukiman dari tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Adapun program kerjanya yang pertama yaitu menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilu. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif. Dan 5. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat. Adapun penyebab kejatuhan Kabinet Sukiman yaitu adanya pertukaran nota antara Menteri Keuangan luar negeri Indonesia dengan Duta Besar Amerika Serikat mengenai pemberian bantuan ekonomi militer berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA. Kemudian yang berikutnya yaitu Kabinet Muldoko dari 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Adapun program kerjanya yang pertama program dalam negeri yaitu menyelenggarakan pemilu, kemudian meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Sedangkan program luar negerinya yaitu penyelesaian masalah Indonesia Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Adapun penyebab kejatuhan dari Kabinet Piloko adalah akibat peristiwa Tanjung Morawa.
muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Muldoko, sehingga harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.